Oke, kita bahas transformasi translasi atau pergeseran. Nah, untuk materi prasyarat translasi ini, kalau kalian pernah belajar vektor, ini lebih mudah. Namun sayangnya vektor hanya dipelajari di matematika minat ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ngerti. Yang jelas yang namanya translasi itu kalian memindahkan atau menggeserkan sebuah titik dengan ketentuan. Nah, ketentuannya ini harus mengikuti, yang pertama ngikutin sumbu X dulu, arah sumbu X dulu. Kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Baru kemudian ngikutin arah sumbu Y. Kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Gitu. Jadi harus berurutan. Urutannya kanan kiri dulu, baru atas bawah. Langsung contoh nih, misalkan kakak punya titik di sini. Titik A. Koordinatnya berapa ini? Oh iya, min 5, absisnya min 5, ordinatnya 2 ya, 2, min 5,2. Nah, ini titik A. Misalkan titik A kita geser sejauh 7 langkah ke kanan. Kita geser sejauh 7 langkah ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mentoknya di sini ya. Kemudian 2 langkah ke atas. 1, 2. Nah, inilah titik akhir bayangannya. Atau bayangan dari titik A yang dinotasikan dengan aksen. Aksen itu adalah lambang untuk bayangan. Nah, bayangannya memiliki koordinat 2,4. Nah, adik-adik, cara bergeser tadi yang ke kanan sejauh 5 langkah berarti 7 langkah berarti kita tulis plus 7. Kemudian ke atas sejauh 2 langkah kita tulis plus 2. Inilah yang disebut dengan translasi. 7, 2. Cara menulisnya begini. Ulangi lagi, dari titik A ke A aksen bergerak sejauh 7 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas, maka terjadi translasi 72. Kalau kita buat skema, ini A, titik asal, kemudian kita translasikan sejauh berapa ini ya? Oke. Misalkan ini kita beri nama A, kemudian ini kita beri nama B, maka sejauh AB gitu, bayangannya menjadi A aksen. Jika titik A itu X, Y, kita translasikan sejauh AB, maka bayangannya menjadi min 5. Ini menjadi, kalian jumlahkan saja X dengan A dan Y dengan B, Y tambah B gitu. Nah, ini lebih mudah jika kita bisa tulis persamaannya. Bayangan sama dengan translasinya ditambah titik asalnya. Ingat-ingat ya, ini persamaannya, bayangan sama dengan translasi ditambah titik asalnya. Nah, kemudian kita akan bahas beberapa soal. Soal-soal ini kakak ambil dari Math Cyber sama Devantri. Kalian bisa langsung klik linknya ini, dan di situ banyak banget soal dan sudah ada pembahasannya. Biar kalian lebih terampil. Nah, ini untuk variasinya ya. Diketahui, perhatikan gambar berikut. Diketahui sebuah persegi A, B, C, D. Jika titik A, B, C, dan D masing-masing ditranslasikan sejauh min 2, min 4, maka bayangannya adalah gitu. Nah, kakak punya saran, kalau soalnya dalam bentuk gambar, kalian mengerjakannya dengan cara geometri pula atau dengan cara gambar. Jadi nggak perlu persamaan ya. Masing-masing saja nih, misalkan titik A kita translasi atau kita geser min 2, min 4. Artinya titik A kita geser 2 langkah ke kiri. Kenapa? Karena minus dan dilanjutkan 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini A aksen. Gitu ya.
Kemudian titik D, sama, 2 langkah ke kiri ya, dilanjutkan 4 langkah ke kanan. 2 langkah ke kiri gitu ya, dilanjutkan 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini menjadi D aksen. Nah, begitu juga dengan C. 2 langkah ke kiri gitu, dilanjutkan 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini C aksen. Kemudian begitu pula dengan titik B. 2 langkah ke kiri, dilanjutkan 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini B aksen. Nah, perhatikan apabila A aksen, B aksen ini kita hubungkan. Terlihat ya, persegi panjangnya ini bergeser nih. Nah, ini bergesernya. Oke? Bergeser 2 langkah ke kiri, 4 langkah ke bawah. Jika demikian, kalian tinggal membaca nih. A aksen berapa? Titik koordinatnya min 4, min 3. B aksen titik koordinatnya 2, min 3. C aksen titik koordinatnya 2,0. Dan D aksen titik koordinatnya minus 4,0. Mudah. Kita lanjutkan dengan soal lain. Perhatikan grafik berikut. Ini ada 2 buah garis G dan garis L gitu ya. Yang ditanyakan translasi yang dapat memindahkan garis G ke L. Oh, waduh, gimana ini? Jangan bingung. Kita kembalikan ke asalnya. Tadi di video sebelumnya kakak menyebutkan bahwa intinya adalah kalian memindahkan atau menggeser sebuah titik gitu. Nah, pada garis G diketahui titik apa saja? Nah, ini. Titik min 2,0 dan titik 0, min 4. Sedangkan pada garis L diketahui titik 3,0. Dengan kalian memindahkan titik-titik ini ke titik yang diketahui, itu sudah memindahkan seluruh titik ke, ya anggap memindahkan G ke L gitu ya. Nah, berarti kalian mencari pergeserannya itu bagaimana. Misalkan dari titik min 2,0 bergeser ke titik sini, berarti ya yang diketahui kan 3,0. Nah, ini bergeser ke sini ya. Ini bergeser ke sini sejauh apa gitu. Misalkan kita beri nama ini translasi yang pertama. Sedangkan dari 0,4 ke 3,0. Nah, ini ya dari sini ke sini gitu. Translasinya sejauh apa gitu. Nah, ini kita beri nama translasi yang kedua. Kita beri nama translasi yang kedua. Atau pakai warna lain. Ini translasi yang kedua. Oke, kita satu-satu dulu. Translasi yang pertama. Dari titik min 2,0 ke 3,0. Bagaimana cara bergesernya? Oh, ke kanan ya, sejauh berapa langkah? Nah, ini dari sini ke sini, ini kan ada angka min 1. 1, 2, gitu kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Naik turun? Enggak. Berarti translasi yang pertama 5, 0. Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada. Berarti bukan yang diminta. Sekarang yang translasi yang kedua. Translasi yang kedua. Bagaimana cara kita memindahkan titik 0,4 ke 3,0? Nah, ingat, nggak boleh langsung. Ada aturannya tadi, yaitu kanan kiri dulu baru atas bawah. Maka dari titik 0,4 ke 3,0 ke kanan dulu gitu kan. Ke kanan dulu. Sejauh apa? Nah, jangan jauh-jauh.
Nah, lebih mudah kalau kita buat garis bantu dulu. Garis yang melalui 3,0 dan sejajar sumbu Y. Maka sejauh ini ya, sejauh ini. Berapa langkah ini? 3 langkah. Mentok di sini dan turun. Sejauh 4 langkah. Karena turun berarti min 4. Maka translasinya 3 min 4. Jawabannya adalah E. Nah, ini kasus yang lain. Contoh variasinya. Diketahui titik P adalah bayangan. Oh, ini berarti P aksen ya. Ini bayangannya. Nah, lebih mudah kalau kita menggunakan persamaan saja. Masih ingat persamaannya bagaimana? Iya. P aksen sama dengan translasi ditambah P. P aksen itu 3 min 13. Sama dengan min 10, 7. Ditambah P. Sehingga P sama dengan 3 min 13 dikurangin min 10, 7. Sama dengan 3 min plus berarti 13 min 13 min 7 min 20. Nah, ini jawabannya yaitu A. Kalau misalkan kita tidak menggunakan persamaan bisa enggak? Bisa. Dari sini kita bisa lihat, coba lihat. Ini bukan bayangannya. Berarti A sampai E itu adalah titik asalnya kan? Ditranslasi sejauh min 10, 7. Dari option atau pilihan jawabannya ini, yang ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, yang absisnya ini loh. Ini kan min 5. Min 5 bergeser ke kiri min 10. Nggak mungkin 3 dong, gitu dan seterusnya. Jadi yang paling mungkin adalah absisnya atau X-nya tuh 13. 13 bergeser ke kiri 10 langkah, hasilnya 3 gitu. Kemudian min 20 naik 7 langkah ke atas. Min 20 dari sumbu Y, min 20 naik 7 langkah ke atas gitu kan. Berarti dapatnya min 13 gitu. Sama ya. Bebas kalian ingin menggunakan cara apa. Sekarang model yang lain. Diketahui garis. Nah, ini sebuah garis. Waduh, sebuah garis. Ditranslasikan oleh T min 2, 3. Persamaan bayangannya bagaimana gitu? Garis. Oh, nggak usah susah. Ingat kembali ke titik. Ambil sembarang titik pada garis Y, berarti ini garis asalnya. Kita beri nama misalkan titik asalnya itu adalah X, Y gitu kan. Sedangkan bayangannya gitu ya, titiknya itu X aksen, Y aksen gitu. Oke, sepakat ya? Maka kita buat skema. Tadi skemanya bayangan sama dengan translasi ditambah titik asal. Nah, bayangannya itu titiknya X aksen, Y aksen. Translasinya sejauh min 2, 3. Ditambah titik asalnya XY. Yang akan kita cari adalah titik asalnya XY. Maka XY sama dengan X aksen Y aksen dikurangin min 2, 3. Sama dengan X aksen min plus 2, Y aksen min 3. Nah, ini XY. Dari persamaan ini diperoleh bahwa X sama dengan X aksen tambah 2 dan Y sama dengan Y aksen min 3. Pertanyaannya adalah kenapa X dan Y yang kita cari? Kenapa bukan X aksen dan Y aksen? Karena X dan Y ini akan kita substitusikan ke persamaan awalnya sehingga kita akan mendapatkan variabel aksennya. Ceritanya begitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, X dan Y ini kita substitusikan ke
persamaan garisnya. Persamaan garisnya yang pertama itu Y sama dengan 2X min 3. Sehingga G aksen atau persamaan bayangannya adalah Y. Y-nya kita ganti Y aksen min 3 sama dengan 2 gitu kan. X-nya kita ganti dengan X aksen plus 2 min 3. Tinggal kita sederhanakan. Y aksen sama dengan kali silang gitu. 2X aksen tambah 4 min 3. Nah ini 0 ya. Nah, sudah, selanjutnya kita tinggal hapus. Dihapus saja ini tanda aksennya. Nah inilah persamaan bayangan garis yang diminta. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang kurva. Masih sama adik-adik. Nih, diketahui kurvanya ya. Jika setiap titik pada parabola ditranslasikan menurut vektor ini, maka parabola yang dihasilkan adalah, kita gunakan skema seperti tadi ya, lebih mudah. Nah, kita ambil sembarang titik pada kurva. Jadi tadi skemanya bayangan gitu kan. Bayangan sama dengan translasi ditambah titik asal. Bayangan, sembarang titik pada kurva bayangannya berarti X aksen, Y aksen. Kemudian sama dengan translasi 21 ditambah X, Y. Nah, kita akan cari nilai X dan Y-nya. Sama dengan X aksen, Y aksen dikurangin 21. Maka diperoleh nilai X-nya sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen min 1. X dan Y inilah yang akan kita substitusikan ke kurva. Kurva parabolanya Y sama dengan X kuadrat. Maka kurva bayangan kurvanya atau K aksen, Y-nya kita ganti Y aksen min 1 sama dengan X aksen min 2 kuadrat gitu. Nah, adik-adik agar tidak bikin pusing, aksennya kita hilangkan saja ya. Sehingga Y min 1 X min 2 kuadrat. Nah, ini ingat bahwa ini bayangannya. Maka Y min 1 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Sehingga Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 plus 1 plus 5. Nah, inilah kurva bayangannya. Kurva bayangan dari Y sama dengan X kuadrat akibat dari vektor. Jadi kurva ini kita geser 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Persamaan parabolanya menjadi ini. Jawabannya adalah D. Oke. Ini mari kita pahami dulu. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan dan digeser ke bawah sejauh 3. Nah, berarti ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya, oh ini translasinya ya. Berarti kita tulis dulu, diketahui translasinya sejauh 2 ke arah sumbu X dan sejauh 3 satuan ke arah ke bawah. Berarti ini ke bawah gitu ya. Berarti min 3. Nah, ini translasinya. Oke. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan, jika parabola hasil pergeseran memotong sumbu X,
parabola hasil pergeseran memotong sumbu X, maka X1 tambah X2. Oke. Masih sama caranya. Masih sama ya adik-adik ya. Kita bikin skemanya terlebih dahulu agar lebih mudah. Masih ingat skemanya? P aksen sama dengan translasi ditambah P. Karena ini sebuah kurva, maka kita ambil sembarang titik pada kurva bayangannya, yaitu E aksen, Y aksen. Sama dengan translasinya 2 min 3 ditambah X, Y. Nah, kita akan mencari X dan Y-nya. Sama dengan X aksen, Y aksen dikurangin 2 min 3. Maka XY sama dengan X aksen min 2, Y aksen min 3, berarti plus 3. Nah, ini berarti X-nya sama dengan X aksen min 2 dan Y-nya sama dengan Y aksen plus 3. Ini yang akan kita substitusikan ke kurva. Persamaan kurva. Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8. Maka kurva aksennya Y-nya kita ganti dengan Y aksen plus 3 sama dengan X aksen min 2 kuadrat minus 6 X aksen min 2 tambah 8. Nah, untuk selanjutnya aksennya kita hilangkan ya, biar mudah. Biar nggak terlalu ribet dengan tanda aksen, maka Y plus 3 sama dengan X min 2 kuadrat. Kurungnya kita buka berarti minus 6X min plus 12 plus 8. Nah, Y plus 3 sama dengan, ini jelek tulisannya, sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 min 6X plus 12 tambah 8, 20. Kita geser ya. Plus 3-nya ke ruas kanan, berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X min 6X min 10X. 4 tambah 20, 24 dikurangin 3. Berarti plus 21. Nah, yang ditanya? Oke, memotong sumbu X. Kita lanjutkan dulu. Kurva tadi Y sama dengan apa? X kuadrat min 10X plus 21. X kuadrat min 10X plus 21. Nah, kurva memotong sumbu X syaratnya apa? Yaitu Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh 0 sama dengan X kuadrat min 10X tambah 21. Untuk mendapatkan nilai X-nya tinggal difaktorkan. Faktor dari 21. 3 dan 7. Namun jika ditambahkan min 10 maka min 3 dan min 7 ya. Ini berarti X min 3 dan X min 7. X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Nah, jawabannya adalah nilai X1 tambah X2. Berarti kita anggap ini X1 dan ini X2. X1 tambah X2 sama dengan
3 tambah 7, 10. Maka hasilnya adalah D. Cukup mudah. Dan selamat belajar. Serta selamat mencoba untuk model soal-soal yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.